Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Pengemis bibir sumbing rupanya sosok yang menyelinap ke dalam penginapan Sultan Hasanuddin. Untunglah ada pendekar kapak maut naga geni 212 yang datang dan langsung menghadangnya. Berhasilkah dia? Yuk cari tahu di video berikut ini. Sultan yang menyaksikan pertempuran hebat itu dalam sakitnya leletkan lidah penuh kagum. Pendekar 212 mendekati mayat pengemis bibir sumbing, mengambil keris tumbal Wilayuda, lalu menyerahkan kembali pada Sultan. Keris pusaka bagus, karena senjata ini banyak yang inginkan. Sebaiknya disimpan lebih hati-hati, Sultan. Sultan menghela napas panjang. Terima kasih, katanya. 2 kali kau telah menolongku, sahabat. Siapakah engkau? Namaku Wiro Sableng, jawab pendekar 212. Kalau aku boleh kasih nasihat, baiknya kau tak usah kembali ke penginapan, tapi segera teruskan perjalanan. Mengapa begitu? Tanya Sultan. Terlalu banyak manusia-manusia macam pengemis bibir sumbing ini yang mencarimu dan inginkan keris tumbal Wilayuda. Sultan merenung sejurus. Terima kasih atas nasihatmu, sahabat, karena kau telah berbuat baik kepadaku, perbuatan baik yang tak bakal kulupakan sebagai budi besarmu. Bagaimana kalau aku tawarkan agar ikut bersamaku meneruskan perjalanan? Itu satu kehormatan besar, bisa seiring denganmu, Sultan, jawab pendekar 212 ramah. Tapi harap maafkan, aku masih banyak urusan. Namun demikian, aku berjanji tidak akan berada jauh daripadamu. Kalau begitu, baiklah, aku tidak memaksa, ujar Sultan. Dari balik pakaian samarannya yang bertambal-tambal, dikeluarkannya sebuah benda yang bercahaya. Diserahkannya benda itu kepada pendekar 212, tapi sang pendekar tak berani menyambutinya. Sobat, terimalah, kata Sultan pula. Benda apakah ini, Sultan? Terimalah dulu. Wiro menerimanya. Benda itu ternyata sebuah bintang bersudut 8 yang terbuat dari emas dan di tengah-tengahnya dihiasi dengan sebutir berlian yang berkilauan. Benda itu adalah bintang utama kerajaan Banten yang diserahkan kepada siapa saja yang telah membuat jasa terhadap raja dan rakyat Banten, Wiro. Mana aku pantas terima hadiah ini, Sultan? Kata Wiro Sableng pula dengan kerendahan hati. Tapi Sultan memaksakan juga agar pendekar 212 menerima anugerah itu. Wiro menyimpan benda tersebut baik-baik di balik pakaiannya. Terima kasih, katanya. Lalu, karena penyamaranmu sebagai pengemis sudah diketahui oleh golongan rampok dan penjahat, sebaiknya ditukar saja, Sultan. Aku memang sudah merencana begitu, kata Sultan pula. Sekali lagi, mereka saling ucapkan terima kasih. Pendekar 212 menjura minta diri dan keduanya pun berpisah.
Keluarga Wirja Pranata adalah keluarga bangsawan besar di ujung kulon. Selagi muda, antara Wirja Pranata dan Fathahilah terdapat jalinan persahabatan yang erat, sehingga di suatu ketika kedua sahabat itu berjanji bila mereka nanti salah satu memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, di kemudian hari kelak keduanya akan dijodohkan. Putri bangsawan Wirja Pranata, yaitu Anjarsari, memang sudah lama tahu bahwa dirinya dijodohkan dengan Raja Banten. Namun, sampai sebegitu jauh, belum pernah sekalipun dia bertemu muka dengan calon suaminya itu. Dan ketika Sultan Hasanuddin muncul di sore hari itu, maka terkejutlah bangsawan Wirja Pranata. "Sultan, apakah yang telah terjadi? Mengapa datang tampak pengiring dan dalam pakaian begini rupa?" Sultan Hasanuddin menggigit bibirnya, menahan gelora hatinya. Sesudah apa yang menggejolaki hatinya berkurang, maka mulailah dia beri penuturan. Hal itu mengejutkan seluruh keluarga bangsawan Wirja Pranata, termasuk Anjarsari yang curi mendengar penuturan itu dari balik dinding kamar tidurnya. Beberapa lamanya kesunyian menyeling. Bangsawan Wirja Pranata dan istrinya duduk termangu tanpa bisa berkata apa-apa. Sultan sendiri juga terdiam beberapa lamanya. Ketika Sultan dipersilakan ke belakang untuk membersihkan diri, maka diam-diam Anjarsari mencuri intip dari sela pintu. Hatinya berdebar dan darahnya berdebur-debur. Nyatanya Sultan yang bakal suaminya itu seorang pemuda yang berparas gagah, berkulit kuning halus, hampir sehalus kulit perempuan. Hatinya berbunga-bunga. Kapan ayah atau ibunya akan menyuruhnya keluar dan berkenal dengan Sultan? Dan mengingat ini, dada si gadis semakin menggemuruh. Ketika dia menghadap ke kaca, maka jelaslah kelihatan bagaimana parasnya kemerah-merahan. Ketika senja berlalu dan hari beralih menjadi malam, maka baru Anjarsari disuruh keluar oleh ibunya. Pertemuan dengan Sultan benar-benar membuat lututnya gemetar, tapi juga membuat hatinya mekar. Gadis ini tundukkan kepala, parasnya bersemu merah. Sultan sendiri juga tundukkan kepala. Apa yang dikatakan ayahnya bahwa calon istrinya adalah seorang gadis cantik sekarang menjadi kenyataan. Diam-diam, pemuda ini melirik dengan sudut matanya. Bangsawan Wirja Pranata berbatuk-batuk. Lalu bertanyalah dia pada calon mantunya itu. Apakah rencana Sultan selanjutnya? Saya merencanakan untuk pergi ke Demak dan minta bantuan pasukan serta persenjataan selengkapnya. Itu tepat sekali, kata Wirja Pranata. Tapi, mengingat Demak masih jauh dari sini dan Sultan membawa keris pusaka pula, maka sebaiknya Sultan jangan pergi seorang diri. Ucapan calon mertuanya itu memang dirasa betul sekali oleh Sultan. Dan diam-diam dia teringat pada Wiro Sableng, si pemuda sakti yang telah 2 kali menolongnya. Kalau pemuda itu berada bersamanya saat itu, tentu dia tak usah khawatir bahaya apapun. Sebagai orang tua yang tahu di hati anak muda dan juga pernah muda, tak lama kemudian Wirja Pranata bersama istrinya mengundurkan diri ke dalam kamar. Maka kini tinggallah kedua orang itu. Suasana lain sekali jadinya kini. Suasana itu sungguh tidak enak, tapi tidak enak yang enak. Rasa begini rupa, baik oleh Anjarsari maupun oleh Sultan sendiri, tak pernah dialami sebelumnya. Cuma sudut-sudut mata mereka saja yang sesekali mencuri pandang. Ketika Anjarsari melirik untuk kesekian kalinya, maka detik itu pula Sultan mengerling. Beradulah kedua kelingan mata itu. Anjarsari cepat-cepat menundukkan kepalanya, menyembunyikan paras yang semu kemerahan. Kesunyian masih juga berjalan terus sampai beberapa lamanya.
tiada satupun yang berani untuk membuka pembicaraan. Sultan sendiri merasa tenggorokannya seperti tersekat, lidahnya seperti keluh, dan mulutnya terkancing. Namun pada akhirnya, Sultan Hasanuddin membuka mulutnya juga. Kalau tiada terjadi pengkhianatan Parit Wulung, mungkin sampai hari ini belum ada kesempatan bagi kita untuk bertemu ya Sari. Iya, saya sangat terkejut mendengar berita buruk itu kakak, berkata Anjasari agak gugup. Kemudian, apakah kakak akan segera berangkat ke Demak? Sultan mengangguk. Memang lebih cepat lebih baik. Ramanda di Cirebon sudah mendapat tahu peristiwa di Banten? Mudah-mudahan sudah, karena ada kukirimkan seorang utusan ke sana. Kemudian, untuk menghilangkan pembicaraan yang berjalan kaku itu, maka Sultan mengajak Anjasari keluar rumah. Di luar, ternyata malam itu berpemandangan indah. Bulan purnama 14 hari bersinar terang. Bintang-bintang bertaburan di langit yang biru cerah. Banyak dan sering sudah kedua remaja itu melihat bulan purnama pada malam-malam terang bulan sebelumnya. Namun bagi mereka tiada seindah malam itu. Di samping gedung besar bangsawan Wirja Pranata terdapat sebuah taman kecil. Di dalam taman terletak satu bangku panjang. Kedua remaja ini melangkah seiring ke bangku itu. Mendadak, Sultan putar kepalanya ketika sepasang telinganya yang tajam dalam kesunyian itu mendengar suara bergesek di atas genting. Sesosok bayangan hitam kelihatan berkelebat lalu lenyap di bagian atap gedung yang lain. Siapakah sosok yang berkelebat di atas genting itu? Daripada penasaran, segera temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.